Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan untuk berkumpul kembali di malam hari ini dalam agenda Live Talk Show Bincang Hati bersama Parenting dengan Hati. Saya Devi Ramadana. Saya Hanis Siti Nur Aini. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah masuk tanggal 4 Muharram ya. Jadi hari Senin Selasa lah ya, Selasa kemarin sudah masuk 1 Muharram. Hari ini Maghrib sudah masuk 4 Muharram. Selasa, Rabu, Dia Senin Maghrib itu kan Senin Maghrib tanggal 1. Senin Maghrib, Selasa Maghrib, Rabu Maghrib, Kamis Maghrib. Jadi udah masuk tanggal 4. Karena kan kalau Hijriah itu hitungannya di Maghrib, pergantian harinya. Nah jadi ya ini tahun baru lah ya gitu ya. Nah, kalau biasa apa yang tahun baru masih itu resolusi baru gitu kan. Tahun baru resolusi baru gitu. Nah, kalau kita, insya Allah hari ini kita bahas hati yang baru. Tahun baru, hati baru. Mau bahas apa sih sebenarnya? Upgrade kondisi hati. Ya, kita rencananya review dulu setahun yang lalu seperti apa sih perjalanan kita dalam mendampingi anak kita, terutama yang khusus gitu, secara khusus kita menangani mesin hati yang tertentunya gitu kan. Terus kira-kira ada progres seperti apa gitu dalam setahun terakhir atau mungkin 2 ada yang ke arah kirain mereka tuh seringnya berantem doang, ternyata sayang-sayangan gitu kan. Karena yang ngeliatin ke kita tuh biasanya rasa egoisme kakaknya gitu berefek ke asmanya gitu. Dia merasa kurang disayang jadi nangis gitu, dia merasa dimarahin jadi nangis. Biasanya gitu yang kelihatan ketika mereka berinteraksi. Ternyata rasa mengasuh kakaknya itu bisa buat asma luluh gitu. Kakaknya memang pandai sih ya kalau deket anak kecil, walaupun dia terkesan galak, tegas gitu ya, tapi anak-anak yang di bawah umur dia itu lengket gitu kalau Kak balik ke situ. Jadi ngekor-ngekor dia gitu kan, merasa kehilangan kalau dia nggak ada. Kadang dia nggak ada pun takut dia marah gitu. Itu pesonanya Balkis gitu ya. Itu enough. Iya. Terus kalau untuk Zainab tahun ini setelah dia sekolah 1 tahun, di 2 bulan 3 bulan terakhir dia sudah mulai menunjukkan ekspresinya, potensinya. Jadi yang biasanya dia rajin ngobrol, terus misalnya kalau uminya ternyata lagi sibuk sama yang lain, dia cuma nepuk-nepuk pipinya mengingatkan uminya gitu kalau dia itu sedang cerita, minta didengar. Kalau sekarang bisa marah. Seandainya uminya tidak menyimak dia, kalau misalnya umi lagi ngobrol sama yang lain, dia ikutan ngomong, tentu kita belum fokus. Nah, ketika kita udah selesai sama yang lain, terus kita balik nanya, kenapa? Itu langsung marah tuh. Umi nih, Zainab tuh ngajak ngobrol loh sama Umi. Zainab gak suka dicuekin. Zainab gak suka gak didengar sama Umi. Zainab tuh lagi ngomong sama Umi loh. Kok Umi diemin Zainab katanya gitu. Semakin nuntut gitu deh. Iya. Jadi dia semakin ekspresif, semakin menunjukkan kalau aku tuh ada, aku tuh penting, aku tuh butuh didengar. Kalau aku ngomong, dengarkan sekarang juga. Gitu. Itu Zainab. Jadi ya istilahnya apa ya? Ekspresi anak-anak tuh kita apresiasi. Berarti mereka menunjukkan potensi ini ke arah mana ya, ini ke arah mana gitu. Gitu sih yang dirasa ya. Di 2 yang kecil ini yang Umi coba ungkapkan ya. Gazi pun ada perubahannya, merasa gak? Ada, kita bahas satu ya, Oke. Kita coba bahas asma tadi ya. Kan dulu asma itu memang waktu terutama waktu baru pindah kemarin ya,
si kakaknya sama si adiknya itu kan gencet banget tuh Asma di atas bawah gitu, digencet gitu kan. Nah si Asmanya juga dalam posisi yang lagi mungkin pindahan segala macam. Itu kan waktu pindah itu kan juga sempat lama nggak ketemu Umi juga kan, kayak waktu gara-gara itu Zainab juga banyak bermasalah kan waktu itu kan. Nah Asma juga pasti ada masalah waktu itu. Jadi secara eksistensinya cukup goyah lah Asma gitu ya. Walaupun dia kan anaknya anak kasih sayang ya, sangat dominan dikasih sayang bu Asma. Nah ketika di rumah itu eksistensinya itu benar-benar tubi gitu ya, umumnya jarang kelihatan, terus kakaknya ngerjain dia terus, adiknya ikutan gitu, bahkan sampai kemarin tuh dia masih suka ikutan, pas suka memulai duluan gitu ngambil Asma gitu. Tapi ya ketika kita kan tidak terlalu menjauhkan mereka ketika sedang begitu, kita biarkan saja, tapi kita kasih pemahaman gitu kan. Kita kasih itu sebenarnya kakak tuh sayang, adik tuh sayang, kita ngajak main gitu. Memang cara kakak main itu seperti itulah, kakak tuh memang ganas ya, ekstrim, monster gitu segala macam gitu kan. Ya, dan sebenarnya kan dalam hari-hari itu yang berantem iya, yang main bareng iya juga gitu kan, yang ketawa-tawa bareng yang juga gitu, yang kadang sampai begadang malam ketawa sampai yang protes gitu malam-malam sih berisik gitu kan. Nah ketika kita membiarkan gitu, bukan membiarkan ya, memberi ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi perasaan mereka, ya, yang terbentuk malah sebenarnya adalah ikatan antara mereka gitu. Betul. Ujung-ujungnya kadang suka berantem gitu, suka nangis, suka belajar Asma yang tiba-tiba nangis aja gitu ya. Ya kalau kadang kitanya jadi yang salah apa? Ada apa ini? Ya kalau kita lindungi betul Asma, nggak boleh dekat atau kakak kita marahin habis-habisan gitu kan. Ya mungkin akan ada yang malah terluka dirinya gitu, atau ada yang malah merasa secara potensial malah tidak bisa berkembang karena terlalu dilindungi. Tapi ketika kita ya udahlah, mereka juga saudara toh gitu. Ya namanya bersosialisasi kan butuh interaksi. Nah efek dari interaksi itu yang kita nikmati. Mereka berinteraksi gitu, sambil kita ngawasin, kita ngasih masukan gitu. Ya kan kalau mereka tuh kan kalau berantem kan nggak pernah benar-benar kita lerai kan. Kalau nggak sampai parah-parah kali gitu kan. Kalau nggak sampai tonjok-tonjokan gitu. Kali ya kalau ada yang nangis di malah semakin dipojok-pojokin gitu, baru kita lerai gitu. Tapi kalau cuma nangis sekali, ada yang ngadu ya adalah gitu kan. Kita cuma ngasih masukan, kakak sebagai kayak gini, Asma sebagai gini gitu. Jadi nggak pernah juga kakak kita marahin terus Asma kita bilang bisa nggak pernah juga gitu. Asma tetap dikasih masukan, Asma tuh nggak boleh kayak gini. Nah, ketika pemahaman itu tumbuh, mereka juga saling mengerti emosi yang mereka rasakan, mereka juga mengerti apa yang dirasakan oleh kakak atau adiknya, dan justru ikatan itu semakin kuat di antara mereka gitu. Kakaknya malah ketawa-tawa lihat adiknya nangis. Asma katanya, Asma sedih, kakak mau mondok katanya gitu. Dia malah senyum-senyum aja. Dan sebenarnya kan itu yang kita rasain kan dari Dijah ke Raka gitu juga gitu. Gazi ke Balkis gitu juga gitu.